Dan Allah mengkhususkan Nabi Muhammad min bainihim, maksudnya dari para rasul lainnya. Falaisa ba'dahu nabiyyan abada. Dan tidak ada setelah Nabi Muhammad itu seorang nabi abada selamanya. Ini mengcounter di kalangan kita itu namanya Ahmadiyah. Karena setelah Nabi Muhammad ada nabi baru namanya Ahmad. Nah, maka golongannya Ahmadiyah. Dulu itu pusatnya di India ya. Tapi sekarang pindah di Inggris. Nah, karena saya berkecimpung di MUI Kabupaten Bogor, dan di Bogor ini paling banyak ya aliran sesatnya, itu di Bogor ini paling banyak aliran sesatnya. Bahkan tiap tahun ada. Dulu di tahun 2012 atau di tahun 2015 itu sampai puluhan seperti itu. Karena apa? Karena bagaimana ya? Karena orang-orang kita ini mudah mengikuti seperti itu. Bayangkan ya kalau misalkan Nabi Muhammad diutusnya di Indonesia, maka seluruh Indonesia sangat mudah untuk mengikuti Nabi Muhammad seperti itu. Ada orang ngaku malaikat saja, diikuti gitu kan. Kalau kita punya akal ya, kalau kita punya akal, mana mungkin gitu kan. Itulah, makanya Nabi Muhammad diutus di Arab yang orangnya itu keras seperti itu. Dan karena orangnya keras tapi bisa dilunakkan oleh Nabi Muhammad. Kalau di Indonesia orang-orangnya mudah mengikuti. Ada orang ngaku malaikat, Lia Eden ya, diikuti seperti itu. Ada yang ngaku Tuhan diikuti. Ada Rio Piningit itu. Nah, itulah banyak sekali aliran sesat di sini seperti itu. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan baru-baru kemarin viral ya, baru-baru kemarin viral ada seorang tokoh agama mengatakan bahwasanya yang sudah sempurna itu, maksudnya sudah selesai itu tugasnya Nabi Muhammad, bukan ajarannya, bukan agamanya. Itu kurang tepat ya. Bahwasanya di Al-Qur'an sendiri Allah menegaskan bahwasanya agama ini sudah sempurna seperti itu. Nah, ketika disebutkan agama ini sudah sempurna, berarti tidak ada nabi yang diutus lagi, dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu telah mencakup semuanya. Bahkan nanti ketika Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi hari kiamat, beliau tidak membawa ajaran baru. Nabi Isa akan mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya, memang sudah sempurna agama kita ini. Seperti itu. Cuman kenapa sih suka ada yang bertengkar, seperti itu, suka ada yang berselisih? Karena itu perbedaan pendapat. Nanti juga disebutkan di sini mereka yang berbeda pendapat, atau bisa sebut kita mazhab ya. Kemudian dilanjutkan oleh musannif. Dilanjutkan, faddalahu ala jami'i min siwah fahuwa syafi'u wal habibu lil ilah. Faddalahu, faddala, Allah memilih beliau, yakni Muhammad SAW, ala jami'i man siwah, atas seluruhnya selain beliau, fahuwa syafi'u wal habibu lil ilah. Dan beliaulah yang diberikan syafi'ah. Syafi' itu yang memberi syafaat ya. Tapi pada hakikatnya nanti itu termasuk di Unmudzaji ya. Belum lama kami belajar kitab Unmudzaji bersama Kiai Marwazi. Nah, di Unmudzaji ini disebutkan tentang kekhususan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ringkasan dari Khosais Kubro Imam Suyuti seperti itu. Nah, di situ disebutkan kekhususan Nabi Muhammad daripada nabi-nabi lain, daripada makhluk-makhluk yang lain. Nah, jadi kalau misalkan kok Nabi Muhammad dikhususkan sih, nah bisa dibaca Unmudzaji Labib, atau bisa kita baca juga di Khosais Kubro, itu kitabnya cukup tebal ya. Seperti itu. Dan yang kedua dari bait ini yang bisa kita pahami adalah ada dua masalah. Yang pertama, Nabi Muhammad itu lebih utama daripada makhluk yang lain, bahkan dari para malaikat. Yang kedua, Nabi Muhammad itu diberi izin untuk memberikan syafaat. Wal habibul ilah. Dan Nabi Muhammad adalah habib, sama seperti Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah. Habibullah, beliau adalah kekasih Allah juga. Bahwasanya Nabi yang paling utama itu Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Ibrahim seperti ulul azmi ya yang kita ketahui. Nah, ini juga penting. Ada seseorang yang bilang
kita minta syafaat itu jangan ke Nabi. Minta syafaat itu kepada Allah. Nah ini lucu ya sebenarnya ya. Ya memang kalau kita meminta sesuatu itu kepada sumbernya, pada Allah seperti itu. Tapi kalau sebenarnya mungkin dia tidak baca hadis ya. Di dalam beberapa hadis ketika itu hadisnya sahih termasuk di Unmuzaj juga disebutkan ketika di hari kiamat semua manusia itu mencari nabinya seperti itu. Termasuk kita itu kita mencari Nabi Adam seperti itu karena kita keturunan Adam. Untuk apa mencari Nabi Adam? Kita minta pertolongan seperti itu. Memang pertolongan itu asalnya dari Allah. Tapi kita perlu wasilah kepada orang yang pasti ditolongi seperti itu. Ke Nabi Adam ditolak, ke Nabi Ibrahim ditolak, ke Nabi Isa ditolak. Akhirnya kata Nabi Isa, coba datang ke Nabi kalian, Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad sebagaimana di beberapa hadis, beliau itu menyimpan satu doa yang doa itu hanya untuk bisa menolong umatnya. Dipakailah doa itu dan akhirnya Nabi Muhammad dimintai syafaat seperti itu. Dimintai syafaat ya. Akhirnya orang yang minta syafaat itu ya istilahnya diseleksi mana yang benar-benar umatnya Nabi Muhammad, mana yang tidak seperti itu. Kalau di Uspuriyah nanti jelaskan seperti apa sih keadaannya di kitab Uspuriyah. Nah, ada orang yang mengatakan jangan minta syafaat ke Nabi seperti itu. Minta syafaat ke Allah. Iya, benar. Benar minta syafaat kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah sekarang ya Allah, semoga kita semua mendapatkan syafaat. Tapi nanti prakteknya istilahnya nanti di hari akhir itu tidak seperti itu. Kita akan istilahnya udah tidak ada waktu untuk berdoa seperti itu. Maka kita mencari orang yang benar-benar selamat yakni Nabi Muhammad SAW. Ya kalau kita kiaskan atau kita gambarkan dengan gambar yang lain itu seperti kita berobat. Memang yang menyembuhkan kita itu adalah Allah. Yang menyembuhkan kita itu adalah Allah. Tapi masa kita berobat tapi kita bilang kita nggak minta bantuan sama dokternya, dok tolong cek saya. Nah, itu kan juga minta tolong. Pada hakikatnya memang Allah yang menyembuhkan kita, tapi kita perlu bantuan orang lain yang Allah titipkan sesuatu untuk dapat kita meraih apa yang kita tuju. Seperti itu. Allah titipkan keilmuan kedokteran pada orang ini. Nah, kita minta bantuan kepada orang itu. Seperti itu. Sekarang banyak orang-orang yang saya kurang paham ya, mungkin gurunya berbeda atau pola pikirnya seperti apa yang menyebabkan kaku seperti itu. Ada juga yang terlalu lembek, jadinya jatuhnya liberal seperti itu. Maka dari itu kita yang hadir di majelis ini, kita harus bisa menjadi orang di tengah-tengah ya. Jangan langsung menjudge. Ketika ada satu masalah, misalnya ada kasus viral, jangan langsung komen, jangan langsung apa. Tapi kita duduk di tengah, kita lihat dulu apa yang dia ucapkan, terus kita pelajari. Jangan sampai, wah langsung mencap sesat. Nah itu jangan seperti itu. Kita harus di tengah-tengah. Terlalu kaku, nanti bisa nyalah-nyalahin orang. Terlalu lembek, nanti bisa membenarkan sesuatu yang salah. Nah seperti itu. Hendaknya kita di tengah-tengah. Istilahnya, jangan dulu bertindak lah. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh musannif wa ba'dahu fal afdalus siddiqu wal afdalut tali lahul faruqu. Setelah Nabi Muhammad yang paling afdal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau yang menjadi khalifah yang pertama. Seperti itu. Kemudian wal afdalut tali selanjutnya adalah Al-Faruq. Ya ini Umar bin Khattab. Seperti itu diberi gelar dengan Al-Faruq. Utsmanu ba'dahu kaza Ali fasittatul baquna fal badriyu. Setelah Umar, selanjutnya yang mulia adalah kemuliaan selanjutnya terletak pada Utsman, kemudian Ali, kemudian 6 orang sisanya. Nah, ini orang-orang yang diberi kabar gembira masuk surga ya. Seperti itu. Bayangkan masih hidup, andai kita ya gitu, andai kita masih hidup, terus sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga seperti itu.
senangnya bukan main kan, seperti itu. Nah itu jadi ada 10 orang sebenarnya banyak ya, tidak hanya 10 orang ya, banyak. Cuman 10 orang ini jelas di dalam, sabda Rasulullah bahwasanya 10 orang ini dijamin masuk surga. 4 orang ini al-khulafaur rasyidin, kemudian sisanya yang 6, entar kita lihat di syarahnya. Ada yang mengatakan bahwasanya ada 18, ada yang mengatakan 19. Jadi para ulama berbeda pendapat seperti itu. Nah, ke 10 orang itu ada Thalhah bin Ubaidillah, ada Az-Zubair bin Al-Awwam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid, ada Abdurrahman bin Auf, dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah, seperti itu. Tapi ternyata setelah dicek oleh para ulama tidak hanya 10 orang ini, seperti itu. Termasuk Fatimah, Aisyah dan lain sebagainya juga masuk, tapi bukan pada bab ini, seperti itu. Nah, itulah 10 orang yang dijamin masuk surga, seperti itu. Dan kemudian musannif melanjutkan fal badriyu dan juga para sahabat ahli Badar. Seperti insyaallah kita doakan mereka semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baru kita masuk ke Imam Madhab Wasyafi'i wa Malikun Nu'manu wa Ahmadu bin Hambalin Sufyanu. Di sini musannif rahimallahu taala menjelaskan bahwasanya ada a'immah atau kalau istilah kitanya pentolan ya, ra'snya, kepalanya para ulama seperti itu. Ada imam-imam mazhab yang terkenal yang telah Allah beri hidayah seperti itu. Telah Allah beri kekuatan, telah Allah beri keilmuan yang sangat besar. Baik pada bidang fikih, akidah dan lain sebagainya. Dan nanti di bait ini mungkin cukup panjang ya saya jelaskannya ini. Karena ada banyak yang salah paham di pemahaman ini. Kita lanjutkan dulu yang pertama Wasyafi'i. Kenapa Imam Syafi'i disebutkan di awal? Ya karena yang buat bait ini Syafi'iyah ya. Ibnu Ruslan itu mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari seperti itu. Ya jadinya didahulukan lah. Wasyafi'i wa Malikun wa Nu'manu di naskah yang lain tidak pakai alif lam ya, wa Nu'manu. Tapi kalau pakai alif lam itu berarti li ahli dzihni bahwasanya Nu'man di sini adalah Nu'man bin Sabit. Ada Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir itu adalah sahabat Nabi. Kalau Nu'man bin Sabit itu adalah nama dari Abu Hanifah. Jadi nama asli Abu Hanifah atau Imam Hanafi adalah Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit. Wa Syafi'i wa Malik wa Nu'man wa Ahmad bin Hambalin wa Sufyan. Di sini sebutkan ada 5. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nu'man bin Sabit atau Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal. Sebenarnya namanya bukan Ahmad bin Hambal, Muhammad bin Ahmad bin Hambal. Seperti itu. Ahmad bin Hambal atau disebut dengan Imam Hambali. Seperti jadi Hambal itu kakeknya. Seperti itu. Wallahu alam. Coba kita lihat dulu. Ahmad bin Hambal ya. Kemudian ada Sufyan. Sufyan itu ada 2. Kalau kita belajar hadis, Sufyan dua Sufyan ini sudah dipastikan sikoh seperti itu. Ada Sufyan Ats-Tsauri dan juga ada Sufyan bin Uyainah. Ada Sufyan Ats-Tsauri dan juga ada Sufyan bin Uyainah. Dan selain mereka semua, wa ghairuhum min sa'iril a'immah ala huda wal ikhtilafu rahmah. Dan selain mereka itu banyak ya. Misalkan Lais bin Sa'ad, Auza'i, Ishaq bin Rahaweh, terus ada Imam Daud Az-Zahiri. Ini sering disebutkan nih. Nah, masalahnya yang jadi pertanyaan, kok sisa 4 gitu kan? Kok sisa Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad? Kok sisa mereka saja? Karena yang pertama, 1, murid mereka itu banyak. Murid Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad itu banyak. Karena banyak, maka menyebar. Yang kedua, adanya turos atau kitab yang mereka tulis dan terjaga. Imam Syafi'i Al-Um, Imam Malik Muwatta, Imam Hanafi ada Fiqhul Akbarnya, Imam Ahmad ada Musnadnya, Musnad Ahmad. Dan para muridnya itu melanjutkan dakwah mereka seperti itu. Tapi banyak kisah-kisah ya
dari 4 mazhab itu murid banyak para ulama yang awalnya bermazhab Hanafi pindah ke Syafi'i seperti itu. Karena sebagaimana Syekh Waliullah Ad-Dihlawi mengatakan salah satu kekhususan dari mazhab Syafi'i itu adalah lebih mendekati kebenaran seperti itu. Shawab ya, bukan hak. Kalau hak itu cuma satu. Kalau shawab, kalau di fikih itu shawab namanya. Ya, 4 mazhab ini benar semua seperti itu. 4 mazhab ini benar semua. Tapi sebagaimana dikatakan Syekh Waliullah Ad-Dihlawi mengatakan bahwasanya mazhab Syafi'i kalau diteliti ini lebih benar lah istilahnya seperti itu. 4 mazhab benar semua. Tapi salah satu keutamaan mazhab Syafi'i adalah seperti itu, lebih dekat dengan kebenaran seperti itu. Dan semuanya memiliki dalil ya. 4 mazhab semuanya menggunakan dalil. Itu penting. Ada yang nanya seperti ini. Lebih mau ikut mana? Ikut dalil apa ikut mazhab? Ini kan lucu kan? Itu tandanya dia ngaji itu nggak dari awal. Dia ngaji langsung. Istilahnya kalau di kami ya, dia itu ngaji langsung ke hadis gitu. Langsung ke Sahih Bukhari gitu. Tidak ke Safinah dulu, tidak ke Fathul Qorib dulu, tidak ke Fathul Mu'in, mau pakai dalil, pakai tahdzib, mau pakai lebih detail lagi, pakai talkhisnya Ibnu Hajar, pakai Al-Badur Munir, Al-Ansori. Nah, lengkap. Jadi mazhab kita, setiap mazhab itu dilandaskan dengan dalil. Masa ada yang nanya ikut dalil atau ikut mazhab? Ada yang lebih aneh lagi, ikut Nabi atau ikut Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i di zaman beliau dijuluki Nasirus Sunnah, orang yang menolong sunnah, karena di zaman beliau itu banyak istilahnya yang kacau, beliau hadir, jadilah penolong sunnah di situ yang menegakkan sunnah. Sekarang ada yang nanya ikut Nabi atau ikut Imam Syafi'i. Sedangkan kita tidak akan tahu Nabi kecuali dengan para ulama. Seperti itu. Wah, zaman sekarang ini hati-hati ya. Kita ini sedikit terkecoh ya, bahaya. Sebenarnya kitanya aja nggak mau belajar seperti itu. Ketika misal nih, dulu banyak dah ini. Contohnya kunut ya. Kunut, kenapa sih mereka menggembar-gembor bahwasanya kunut itu bid'ah dan hadisnya doif? Karena mereka merujuk pada tahkimnya atau penghukumannya Syekh Albani terhadap hadis kunut. Jadi patokan mereka itu Syekh Albani. Ketika Syekh Albani bilang doif, berarti tidak bisa diamalkan. Akhirnya kunut subuh itu bid'ah. Nah, padahal kalau kita teliti, emang Imam Syafi'i itu memilih kunut karena nggak tahu apa hadisnya doif seperti itu kan? Apakah Imam Syafi'i tidak tahu kalau hadis ini doif? Nah, dari situ saya cek seperti itu. Akhirnya contoh di Al-Badur Munir, di Talkhisul Habir, bahasanya di situ dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Kenapa sih ada ulama yang mendoifkan, kenapa ada ulama yang mensahihkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita belajar mazhab, kita jangan mudah terlena seperti itu. Wah, makin banyak dah. Dan ulama-ulama lainnya di sini sepanjang musannif yang tidak disebutkan. Kemudian masalah kedua di bait ini adalah ikhtilaful a'immah rahmah, bahwasanya perbedaan pendapat para ulama itu adalah rahmat. Yang kedua adalah perbedaan pendapat ulama rahmat ini menurut jalan ijtihad ya, bukan jalan kesesatan. Misal kasus viral kemarin itu kan bukan jalan ijtihad, itu jalan akal, sebetulnya liberal ya. Nggak apa-apa liberal. Kan ikhtilaf itu adalah rahmat, nggak bisa seperti itu. Yang bisa jadi rahmat itu adalah ikhtilafnya para ulama. Seperti itu. Dan ulama pun tidak semua ulama ya. Ada ulama yang beda pendapat langsung di penjara. Contohnya Ibnu Taimiyah seperti itu. Itu dijelaskan bahwasanya beliau dicap oleh 4 mazhab itu sudah menyeleweng seperti itu. Walaupun tidak semua pendapat beliau itu menyeleweng ya. Namanya juga manusia, bisa salah seperti itu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, ikhtilafu ashabi rahmatun. Perbedaan pendapat para sahabatku adalah rahmat.
Ini ada di dalam kitab Faidul Qadir. Kemudian pensyarah mengatakan bahasanya wal muradu bihim, adapun yang dimaksud dengan para sahabat adalah al mujtahiduna minhum, yakni orang-orang yang berijtihad di antara mereka. Nah, maka sebagian ulama mengkiaskan bahwasanya para sahabat itu adalah mereka yang berijtihad atau kita sebutkan mujtahid mutlak ya. Mujtahid mutlak itu sudah tidak ada di sini. Sudah tidak ada di zaman sekarang seperti itu. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan sebelum nanti kita bahas kalau masih ada waktu. Wal auliya zawu karamatin rutab wa man tahau liwaladin min ghairi ab. Di sini musannif melanjutkan bahwasanya adapun para wali wal aulia itu memiliki karomah. Nah, dulu kami belajar dengan Syekh Hisham Kamil. Alhamdulillah sempat bertemu. Beliau adalah khotib dan pengajar di Masjid Az-Zahir di Kairo, Mesir. Ketika itu kita belajar Minhajul Arifin ya, karya Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah salah satunya adalah mempercayai bahwasanya adanya karomah para wali. Itu ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mempercayai bahwasanya adanya karomah para wali seperti itu. Maka disebutkan oleh Ibnu Ruslan di sini adapun para wali memiliki karomah rutab yang bertingkat-tingkat. Memang tahu liwala dia min ghairi ab. Dan tidak terhenti pada batasan mendatangkan anak tanpa ayah. Ya, jadi memang banyak macamnya ya. Sebenarnya karomah itu banyak macamnya. Ada yang bisa melipat bumi istilahnya seperti itu. Sebenarnya kalau kita bahas karomah, bahas mukjizat itu tidak masuk ke akal, memang tidak masuk ke akal. Itu tandanya dunia kita ini itu tidak hanya sebatas yang kita ketahui. Ada sesuatu yang di luar batas pengetahuan kita. Seperti itu. Apa sih hikmahnya? Hikmahnya adalah bahwasanya keilmuan yang Allah berikan kepada manusia itu hanya setetes dari samudra keilmuan Allah. Seperti itu, banyak sekali. Bahkan ahli hadis saja, ahli hadis atau zaman disebutnya Athari ya. Ada Asy'ari seperti itu. Ada juga Athari menisbatkan kepada ahlul hadis. Itu mempercayai karomah seperti itu. Karena banyak ahlul hadis, para ulama hadis itu yang memiliki karomah seperti itu. Kemudian dilanjutkan walam yujaz fi ghairi mahfil kufri khurujuna ala waliyil amri. Dan tidak boleh, maksudnya bagi kita, selain karena alasan kekafiran untuk memberontak atas waliyil amri, yakni pemerintah yang sah. Ini nggak boleh ya, ini penting nih. Kalau di kita kan sistemnya demokrasi ya. Sistem kita demokrasi, itu cara kita untuk bisa memperbaiki negara kita itu dengan berdemo seperti ini. Jadi harus dipahami. Ini harus dipahami. Selama negara itu membolehkan, ini kan tidak boleh nih kita memberontak. Walau secara zahir memang, demo itu seperti memberontak. Bukan. Demo itu, nah itu harus dipahami. Mana demo yang memberontak, mana demo yang istilahnya mengkritik seperti itu. Makanya ada orang-orang yang anti demo. Yang berlandaskan ini, pemerintah yang sah itu tidak bisa di istilahnya tidak bisa diberontak seperti itu. Nah, karena beda pemahaman ya seperti itu. Karena ada pemerintahan yang tidak mendengarkan aspirasi rakyatnya. Makanya di Indonesia dibuatlah sistem demokrasi. Jadi ketika ada suatu pemerintahan yang tidak mendengarkan aspirasi rakyat, maka undang-undang menjaga atau melindungi hak seseorang untuk mengungkapkan aspirasinya, atau bisa sebut kita dengan demo ya. Sebenarnya tidak harus dengan demo juga. Zaman sekarang kan ada yang bikin mural, bikin tulisan-tulisan seperti itu. Tapi pada hakikatnya secara fikih kita tidak boleh memberontak kepada pemerintahan yang sah. Bisa kita lihat di Suriah itu malah hancur seperti itu. Satu, yang pertama,
pemerintahan yang sah itu mempunyai kekuatan ya. Mereka mempunyai militer seperti itu. Kalau kita memberontak, yang ada kita ini malah rusak seperti itu. Kenapa mau memberontak? Saya ingin negara ini lebih baik. Pas memberontak, kalah, yang ada hancur semuanya. Kecuali karena kekafiran. Contoh, pemerintah melegalkan minuman keras. Nah, baru kita amar ma'ruf nahi munkar. Pemerintah melegalkan sesuatu yang haram. Melegalkan kan artinya menghalalkan ya, membolehkan sesuatu yang diharamkan. Nah, itu baru tidak boleh. Makanya disebutkan orang yang berzina berbanding dengan orang yang menghalalkan zina, itu lebih berat hukumannya orang yang menghalalkan zina. Orang yang menghalalkan zina itu sudah dianggap keluar dari Islam. Orang yang berzina itu dianggap berdosa besar. Kalau orang yang menghalalkan zina, ini penting nih. Orang yang menghalalkan zina, tapi dia tidak berzina, dia keluar Islam walaupun dia tidak berzina. Makanya di zaman sekarang ada orang disebut dengan orang-orang open minded. Ini LGBT ya. Nauzubillah min dzalik. Orang yang mendukung LGBT walaupun dia bukan bagian dari mereka, maka dia hukumannya sama seperti orang LGBT, bahkan lebih parah dari itu, dia sudah keluar dari Islam. Makanya hati-hati, itulah jangan terlalu lembek sebagaimana kita bahas di awal. Nggak apa-apa, dia kan pilihan dia seperti itu. Tidak ada paksaan, terserah dia dong, nggak boleh. Kita ini di dunia ini ada yang ngatur seperti itu, ada rambu lalu lintasnya, ada merah, kuning, hijaunya. Hati-hati seperti itu. Maka jangan beralasan, gue harus open minded dong, harus terbuka pikirannya. Masa hal-hal seperti ini dilarang? Ini kan pilihan mereka. Nah, itu dia, hati-hati dengan di zaman sekarang. Kita ini sudah di akhir zaman ya. Kita ini sudah di akhir zaman, hati-hati. Kita hendaknya sering mengingatkan, kita cari teman-teman yang bisa menasehati kita dengan baik, bukan dengan kekerasan, bukan dengan cacian, makian. Cari teman yang kalau kita salah, itu baik-baik menegur kita seperti itu. Bukan diumbar aibnya dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Wa ma jara bainas sihabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nusbitu. Di sini jelaskan bahwasanya wa ma jara, apapun yang jaro berjalan, maksudnya apapun yang terjadi bainas sahab yang terjadi di antara para sahabat, naskutu, kita diam. Banyak ya sebenarnya para sahabat itu juga namanya juga manusia ya. Para sahabat Nabi itu pun sempat berselisih seperti itu, bersitegang istilahnya seperti itu. Antara Aisyah dengan Ali, antara Ali dengan Muawiyah, dan banyak ya ketegangan-ketegangan yang lain, kaum Ansor dengan kaum Muhajirin dan lain sebagainya, banyak seperti itu. Tapi naskutu, kita diem, jangan ngomongin, jangan, kalau kita ngomongin ujung-ujung kita kenapa? Ini yang benar Ali apa Aisyah nih? Nah, itu bahayanya di situ. Maka sebagaimana Ibnu Ruslan katakan, naskutu, perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, kita diem, anhu, dari perselisihan tersebut. Wa ajral ijtihad nasbutu, dan kita menetapkan pala ijtihad bagi mereka. Oh, jadi kita lariin kemana? Aisyah memiliki pendapat A, Ali memiliki pendapat B. Semuanya berijtihad sesuai dengan keilmuan masing-masing. Selesai. Kita jangan membahas yang lain. Seperti itu. Karena di para sahabat pun banyak yang terjadi perselisihan. Kemudian musannif lanjutkan, fardun 'alan nasi imamun yunsabu wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu. Kemudian dilanjutkan, wajib 'alan nas, fard. Fard di sini artinya yajibu ya. Yajibu 'alan nas imamun yunsibu. Untuk membuat imam. Imam di sini maknanya adalah, sebentar. Ada yang mengatakan bahwasanya imam di sini itu adalah imam madhab. Ada juga yang mengatakan imam di sini adalah amir, yakni pemerintahan, seperti itu. Wujubun nasibul imam yakumu bimasalihin nas. Jadi ditunjukkannya imam itu untuk bisa menjadi suatu kemaslahatan. Nah, ini penting. Sebentar. Itu masalah. Duduk dulu. Jadi dijadikannya imam itu untuk suatu kemaslahatan
bagi umat manusia. Nah, jadi di sini misalkan kita anggap saja amir, ini pemimpin, ya presiden lah, seperti itu. Jadi kalau kita di suatu kaum harus ditunjuklah suatu pemimpin seperti itu. Wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu. Dia harus ditunjuk suatu pemimpin dan tidak ada suatu pun yang wajib atas Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas ya. Tidak ada yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini beda konteks seperti itu ya. Pembahasannya karena bait yang setelahnya ini tidak ada suatu pun yang wajib atas Tuhan, maksudnya al-ilah di sini ada Allah, nanti lanjutannya di bawah. Jadi setiap kita di kaum, kita di suatu perkumpulan, kita harus tunjuk, tapi perkumpulan besar ya seperti negara ini ya, itu harus ditunjuk suatu pemimpin. Untuk apa? Untuk kemaslahatan. Karena kalau tidak ada pemimpin, seseorang akan berkehendak sesuai keinginannya. Tidak ada aturan lah istilahnya seperti itu. Nah, bait yang tidak ada sesuatu pun yang wajib bagi Allah. Nah, ini ada di bait selanjutnya, yakni yusibu man ata'ahu bifadlihi wa man yasha'a qabahu bi'adlihi. Ini sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya. Yusibu, Allah memberi pahala kepada orang yang taat karena karunia bifadlihi. Ingat ya, Allah memberikan pahala, Allah mengganjar istilahnya, mengganjar orang itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa man yasha'a qibahu bi'adlihi, dan Allah itu mengkehendaki atau mengkehendaki untuk menyiksa orang itu dengan keadilannya. Istilahnya begini, Allah memasukkan kita ke dalam surga, Allah memasukkan kita ke dalam surga itu karena rahmat Allah, bukan karena pahala kita. Bukan karena pahala kita. Allah memasukkan kita ke dalam surga karena rahmat Allah. Sedangkan Allah memasukkan kita ke dalam neraka, naudzubillah min dzalik, itu karena keadilan Allah. Kenapa? Mungkin karena kita banyak salah. Seperti itu. Karena mungkin kita banyak salah. Kalau kita masuk surga bukan kita banyak benernya, tapi itu memang rahmat dari Allah. Tapi kalau kita masuk neraka, naudzubillah min dzalik, itu karena kita banyak salahnya. Makanya Nabi Ibrahim berkata, Allah itu yang mensehatkanku, seperti itu. Ketika beliau terkena penyakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Seperti itu. Bukan penyakit datang dari Allah, tapi beliau mengatakan Allah lah yang menyembuhkanku. Jadi kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, kemudian yaghfiru ma yasha ghairu syirki bihi khuludin nari duna syakki. Kemudian dilanjutkan, yaghfiru ma yasha, dan Allah mengampuni ma yasha, dosa apapun yang Allah kehendaki, ghairu syirki. Ghairu syirki. Jadi maf'ulnya kecuali syirik. Allah mengampuni segala dosa kecuali satu, syirik. Syirik tidak Allah ampuni. Maksudnya syirik itu syirik yang dibawa mati ya, dibawa meninggal. Itu syirik yang tidak ampuni. Kalau dia syirik kemudian bertobat di dunia dengan tobatan sebenarnya tobat, itu Allah ampuni, seperti itu. Bi khuludin nari duna syakki. Karena dosa syirik, khuludin nar bihi, karena sebab syirik itu khuludin nari, dia kekal di neraka duna syakki, tanpa ada keraguan. Nah, taib, itulah pembahasan kita pada siang hari ini. Tapi sebelum ditutup, saya akan menjelaskan satu hal penting. Ada seseorang yang banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang membuat akidah kita ini istilahnya goyang, seperti itu, runtuh. Satu, ada yang mengatakan bahasanya, kok bisa ngakunya mazhabnya Syafi'i tapi akidahnya Asy'ari? Seperti itu. Jawabannya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Subki dalam Tobaqoh, di dalam kitab Tobaqohnya, Tobaqoh Syafi'iyah, bahwasanya Imam Syafi'i itu di zamannya yang terjadi kerusakan, istilahnya yang terjadi kerusakan di zaman Imam Syafi'i adalah pada bidang fikih. Jadi banyak orang yang beribadah semaunya, seperti tanpa landasan fikih. Akhirnya apa? Beliau merumuskan, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad, di zaman mereka ini mereka merumuskan rumusan-rumusan fikih. Seperti itu, rumusan-rumusan fikih. Akhirnya jadilah imam dalam bidang mazhab fikih.
Setelah itu, setelah zaman mereka lewat, Imam Syafi'i wafat tahun 204, muncullah banyak aliran-aliran sesat dalam bidang akidah. Akhirnya muncul ulama-ulama yang merumuskan tentang akidah. Ada yang bertanya, emang Imam Syafi'i itu tidak membuat rumusan akidah? Imam Syafi'i itu akidahnya benar, tapi tidak membuat rumusan-rumusan tentang akidah. Itu yang jadi landasan. Jadi kita tidak bisa mempelajari akidah pada rujukan kitab-kitab Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i sendiri tidak membuat rumusannya seperti itu. Jadi Imam Syafi'i ini berfokus pada fikih. Nah, siapa yang merumuskan akidah ini? Itu ada 3. Yang pertama Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, yang kedua ada Abu Mansur Al-Maturidi, yang ketiga ada Abu Ja'far At-Tahawi. Ketiga ulama inilah yang merumuskan akidah. Maka banyak orang-orang yang menisbatkan kepada mereka, khususnya Asy'ari. Maka aneh kalau ada yang menyesatkan Asy'ari, itu aneh. Karena apa? Hampir mayoritas di dunia ini dari zaman beliau ya sampai sekarang itu Asy'ari. Seperti itu. Baru muncul ini aja ada aliran baru seperti itu. Ada penisbatan baru. Contoh Imam An-Nawawi, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Ibnu Hajar Al-Asqalani, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Imam Suyuti, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Dan para ulama yang lainnya. Hal tersebut mengapa? Karena para ulama itu beda zaman dan beda perumusan. Contoh, kalau kita belajar qiraat, imam qiraat kita siapa? Ada tidak yang mengatakan imam qiraat saya itu Imam Syafi'i? Enggak ada. Beda zaman. Imam qiraat kita itu adalah Imam Asim riwayat Hafiz. Dan mayoritas toriknya torik Syatibiyah. Tidak ada yang mengatakan imam qiraat kamu siapa? Imam Syafi'i. Aduh. Salah, Mang. Salah. Imam Syafi'i itu merumuskan fikih, bukan merumuskan qiraat. Yang merumuskan qiraat, yang menyalurkan qiraat itu adalah 10 imam. Yang disebut dengan qiraah asyar. Seperti itu. Salah satunya Imam Asim. Jadi Imam Asim jangan pernah nanya, Imam Asim emang mazhabnya apa? Mazhab fikihnya. Beda zaman. Terus ada yang nanya, Imam Syafi'i emang akidahnya Asy'ari? Aduh, beda zaman. Sama aja pertanyaannya seperti emang para sahabat mazhabnya Syafi'i? Aduh, salah. Para sahabat mengapa tidak bermazhab? Karena mereka kalau ada sesuatu langsung nanya kepada sumbernya, kepada Nabi Muhammad. Para tabi'in, kenapa tidak membuat mazhab? Tapi ada ya beberapa tabi'in yang membuat mazhab. Seperti Hasan Al-Basri, seperti itu. Mereka kalau ada sesuatu nanya kepada sahabat. Seperti itu. Nah, di zaman tabi'ut tabi'in inilah sudah mulai banyak pendapat. Akhirnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad itu merumuskan. Karena saking banyaknya pendapat, saking banyaknya hadis yang datang seperti itu. Jadi nanti kita bahas ya, insya Allah di pertemuan selanjutnya, keilmuan yang diperselisihkan oleh para ulama. Dimulai dari ilmu qiraat, ilmu fikih, kemudian ilmu akidah, baru nanti akhlak tasawuf. Seperti itu. Dari keempat ilmu inilah nanti muncul ulama-ulama yang menjadi penggagas, bukan menjadi orang yang pembuat. Jadi Imam Asy'ari itu bukan membuat akidah, tapi Imam Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari itu menggagas, istilahnya merumuskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i bukan bikin tata cara sholat yang baru, bukan membuat fikih yang baru. Tapi Imam Syafi'i mengumpulkan hadis-hadis Nabi, kemudian mengambil dalil-dalil dari hadis tersebut, lalu dirumuskan. Seperti itu. Insya Allah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya mengenai mengapa para ulama berikhtilaf dan keilmuan apa saja yang menjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Baik, hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa in wajadatum shawaban fahuwa minallah wa in wajadatum khata'an fahuwa min nafsi wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.